biasa. Disebutkan namanya dalam Al-Quranul Karim, pasti ada kelebihan keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Maka insya Allah ta'ala dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ambil beberapa faedah nanti dari pelajaran Luqman Al-Hakim. Berbicara mengenai parenting atau pendidikan ya, Islam. Sesungguhnya di Islam itu sudah banyak dan penuh dengan pelajaran-pelajaran membentuk karakter ya, bagaimana menyiapkan generasi terbaik. Bahkan kalau kita ya kembali melihat sejarah para sahabat salafun saleh dan generasi terbaik dan generasi yang memberikan banyak sumbangsih dalam kehidupan manusia, kaum muslimin. Ketika Al-Quran turun, maka sesungguhnya para sahabat mengkaji Quran dengan penuh keimanan. Bahkan di zaman itu belum ada yang namanya materi-materi yang lain. Namun Al-Quran sudah memberikan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Para sahabat ya, mereka tidak memiliki takhusus. Jadi spesialis dalam bidang tertentu. Namun dengan Al-Quran, dengan mereka mendapatkan bimbingan wahyu ilahi, setelahnya mencetuskan banyak ilmu-ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu astronom, ilmu tentang segala sesuatu yang mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia. Sehingga dalam hal ini kalau kita perhatikan ya, luar biasanya pendidikan Islam. Dan sesungguhnya keberhasilan sebuah pendidikan itu tidak hanya diukur dalam perkara dunia saja. Namun sesungguhnya keberhasilan sebuah pendidikan ketika membentuk karakter, di mana dia adalah orang yang sukses dalam perkara ukhrawiyanya dan juga duniawinya. Maka orang dikatakan orang yang berhasil dalam kehidupan, apa Pak indikasinya itu? Apa indikatornya? Orang dikatakan, ini anak yang berhasil dalam pendidikannya. Apa indikatornya? Ada yang mau mencoba untuk ini? Memberikan komentar. Seseorang itu ya, dikatakan orang yang berhasil ya, dalam kehidupannya jika dia adalah orang yang sukses dunianya akhiratnya, baik pribadinya maupun sosialnya. Orang yang berhasil dunianya akhiratnya, baik kepribadiannya dan sosialnya. Orang yang baik kepribadiannya tapi sosial tidak bagus, tidak juga. Orang yang sosialnya bagus akan tapi dia dan keluarganya tidak berhasil, tidak juga. Sehingga itu kita dapati ada dalam pelajaran yang mereka mendapatkan bimbingan wahyu ilahi. Dan berbicara mengenai tentang anak, ya. Setiap dari kita pasti punya anak. Baik anak secara langsung atau anak amanahnya. Baik anak biologis langsung atau anak titipan ya. Seperti Ustaz Abduh ini. Anaknya berapa Ustaz? Baru 2 itu. Tapi beliau banyak titipan anak. Alhamdulillah kita juga demikian itu. Baru dikasih 2 tanggung jawab amanah anak itu. Tapi anak yang lain juga ada di kita di pesantren. Gitu. Maka berbicara mengenai anak ini adalah sebuah anugerah dan amanah. Ini harus kita pahami bersama. Anak adalah anugerah dan amanah. Anugerah sebuah kenikmatan, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan anak salah satu sebab kita itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi
Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabb anna li hadha fayaqulu bistighfari waladika lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang mukmin, seorang hamba yang soleh di dalam surga dengan derajat yang sangat tinggi. Dan kita ketahui surga itu ada 100 tingkatan. Masing-masing ada tingkatan derajatnya. Maka ada seorang hamba yang soleh diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Maka dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadha?" Kok bisa sampai pada derajat yang tinggi ini? Dari mana saya dapat derajat yang tinggi ini? Maka mengatakan, bistighfari waladika lak. Karena doa istighfar anakmu kepadamu. Maka salah satu ini anugerah Allah dalam kehidupan adalah kita dikaruniai anak-anak yang soleh. Namun juga memiliki anak adalah sebuah amanah yang harus kita emban dan kita harus tunaikan dengan sebaik mungkin. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Maka di antaranya ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami, seorang bapak adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban keluarganya, anaknya, istrinya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah menegaskan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah apa? Motivasi awal. Kenapa kita harus punya waktu, punya perhatian, harus terpanggil untuk kita memperhatikan tentang keluarga kita, khususnya anak kita. Karena anak adalah anugerah dan amanah. Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentunya ya, memiliki anak harapan semua ayah. Bahkan semua para nabi pun mengharapkan hal itu. Maka kalau kita dapati doa-doa para nabi dalam Quran, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Atau doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku dalam seorang diri. Dan doa-doa orang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Minta kepada Allah dikaruniai anak-anak, istri sebagai penyejuk hatinya. Maka dalam keberhasilannya mendidik seorang anak itu harus ada upaya, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Karena seseorang itu ya, kalau hanya melahirkan anak kemudian dibiarkan begitu saja, mana mungkin dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita bisa mengambil filosofi dari ayam, Pak. Pernah punya ayam. Ayam kalau bertelur, karena ada ayam kampung, ada ayam petelur kan. Yang biasanya menetaskan telurnya itu ayam yang mana? Yang negeri apa yang kampung?
yang kampungan, kalau ayam begini diambil aja Pak. Atau bahkan apa, nggak mau di apa, angkremi kalau bahasa gitu. Maka ayam itu akan menetaskan telurnya jika si induk itu senantiasa apa Pak bahasanya Pak? Ngangkremi ya kalau bahasa Jawa itu. Apa? Merami. Ya. Mana ada telur itu menetas dengan sendirinya? Nggak ada. Ini filosofi yang ya simple tapi cukup mengesankan. Telur itu akan pecah, akan menetas, akan menghasilkan ya, ketika si ayam ini senantiasa apa? Membersamai. Dan biasanya hewan yang cukup punya perhatian itu kan dijadikan sebagai apa? Sebagai percontohan itu. Makanya ada namanya merpati kan. Kalau dalam kesetiaan, dalam perhatian itu kan merpati. Kenapa? Karena burung merpati tadi pernah Pak ya? Punya burung merpati kan. Jadi antara ayah dan antara induk laki-laki dan jantan dan betinanya itu saling bergantian. Itu. Karena ada hewan-hewan yang lain itu kalau punya anak dibiarkan begitu saja. Ada nggak Pak? Hewan itu ketika punya anak ya sudah gitu, hilang bapaknya. Nah, ketika dia punya anak hilang bapaknya, hilang indukannya gitu. Sehingga ya dengan ini kita bisa memiliki motivasi untuk kita bagaimana kita belajar ya parenting dari kisah Luqman ya yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menegaskan bisa apa dibuka mungkin apa di HP atau di mushaf ya. Kita ambil beberapa poin dari kisah Luqman Al-Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan ia memberikan nasihat pelajaran. Ya bunayya, wahai anak sayangku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Yang pertama, dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak kisah-kisah mengenai kehidupan para nabi dan rasul. Di antara kisah yang mengkisahkan tentang seorang bapak dengan anak dalam Quran, siapa aja selain Luqman? Yusuf, ya. Satu. Siapa lagi? Ibrahim. Luqman. Namun jika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika anaknya balagha ma'hu sa'yah, anaknya sudah dewasa, umur yang sudah bisa diajak untuk bekerja. Jadi kalau anak yang sudah bisa diajak untuk kerja, kira-kira umur berapa Pak? Bisa diajak kerja, bisa diajak ke ladang gitu kan. Bisa diajak untuk jualan. 10 tahun ke atas. Berarti anak SD luar biasa. Diajak kuli bisa Pak. Diajak. Kan kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim dengan anak Ismail, diajak bangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan
rumah yaitu Ka'bah. Wa Ismail dan anaknya Ismail. Jadi kebersamaan Nabi Ibrahim dengan Ismail itu ketika anaknya sudah bisa diajak kerja. Kira-kira anak bisa diajak kerja itu umur berapa, Pak? 15. SMP sudah bisa diajak kerja, nyangkul, kerja kuli, gitu. Kerja yang bertenaga gitu. Ya anak SMP sekarang. Namun kalau Luqman dia masih kecil, anaknya masih dalam umur yang kecil, di bawahnya Ismail. Jadi itulah perbedaan antara apa? Anak kisahnya Nabi Ibrahim dengan kisahnya Luqman. Kalau Nabi Yusuf ketika kecil dan ketika sudah jadi orang. Dalam kisah Yusuf dengan ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam ya, itu ketika masih kecil, nanti dalam kisahnya ya, sampai nanti apa bermain-main di tengah padang pasir, itu masih kecil. Sampai ketemunya kembali lagi ketika sudah menjadi orang. Ketika di Mesir. Ya. Namun kita Pak, hari ini ngambil pelajaran dari kisah Luqman. Maka kisah Luqman, ya Pak, anaknya masih kecil. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan ia memberikan pelajaran nasihat, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak sayangku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Luqman Al-Hakim memberikan pelajaran tentang tauhid. Pelajaran yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini kepada seorang anak. Dan ini merupakan tartibul aulawiyat. Karena setelahnya ini nanti berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dengan orang lainnya. Maka sebelum kepada orang tua, kemudian hubungan dengan sosial, pertama kali yang ditanam adalah perkara tauhid. Maka menanamkan pelajaran tauhid sejak anak masih kecil. Diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita punya anak. Dulu gitu kan. Ketika mau menidurkan anak, biasanya dikasih cerita, Pak. Iya kan? Biasanya ceritanya apa, Pak? Kancil. Apa lagi? Buaya dan kancil ya. Ini kan ya, kalau kita kembalikan kepada pelajaran Luqman Hakim, dan kita sebagai seorang muslim, pertama adalah menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini. Dan uslub yang dipakai Luqman luar biasa. Maka yang pertama adalah pelajaran menanamkan nilai-nilai tauhid. Dan dalam kisah Luqman Al-Hakim, Luqman memiliki anak. Ya. Namun dalam kisahnya yang disebutkan hanya Luqman. Tentunya ada anak, pasti ada ibu. Kenapa yang disebutkan ada Luqman? Hal ini menegaskan figur seorang bapak itu harus hadir di dalam kehidupan anak. Dan terkadang ya, karena sibuk kerja, sibuk bisnis, sibuk urusan, ya sudah apa? Maknya saja. Ibunya saja. Uminya sajalah. Enggak. Dalam kisah Luqman,
kehadiran seorang bapak adalah penting. Maka dalam perkara contoh itu pada bapak, dalam perkara bakti kepada ibu. Karena berbicara mengenai kekuatan ya, tentang kepribadian, figur yang kuat itu bukan pada ibu, tapi kepada seorang bapak. Maka yang pertama adalah dalam mentarbiyah harus hadir seorang figur, itu seorang bapak. Apakah setiap waktu? Tidak harus setiap waktu. Namun ketika dia hadir membersami anak, namun memberikan pelajaran. Allah menegaskan wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman ketika dia hadir membersami anaknya, dia memberikan wasiat, nasihat. Terus sesungguhnya Pak, benar itu. Memberikan pesan-pesan sejak dini itu luar biasa pengaruhnya di masa yang akan datang. Berapa banyak terkadang kita itu apa? Pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita atau orang lain yang kita nggak ingat. SD, SMP, SMA sampai kita kuliah, yang kita itu nggak akan hafal semuanya. Namun terkadang ada nasihat orang tua kita itu ketika kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua kita ingat. Maka nilai yang pertama ditanamkan oleh Luqman Hakim, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Ini tartibul aulawiyat. Pertama kalinya adalah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara tauhid. Tentunya kita sebagai seorang beriman, hak yang paling tinggi dari semua hak yang paling utama dari semua hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Luqman melarang, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Luqman Hakim mengatakan, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Apa pesannya? Di awal kita sebutkan, kalau Nabi Ismail dengan Ibrahim itu sudah usia dewasa. Sehingga pendekatannya itu dialog, hiwar. Ketika Ibrahim melihat dalam mimpi ia menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tarah. Itu Ismail. Sesungguhnya hai anakku, aku melihat di mimpi aku menyembelihmu. Kira-kira gimana pendapatmu? Ini apa? Ketika Ismail sudah dewasa. Uslub yang dipakai, cara yang dipakai adalah dialog, komunikasi. Tapi ketika masih kecil, uslubnya Luqman beda. La tusyrik billah. Langsung pada poinnya, jangan sekutukan Allah. Namun tidak berhenti. Beliau mengatakan, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ketika kita memberikan nasihat kepada anak kecil, hendaknya datangkan penjelasan sebab. Kalau sudah dewasa, dia sudah punya pengalaman, sudah mendengarkan wawasan, pengetahuan sebelumnya. Sehingga untuk memutuskan itu dia dengan dirinya. Tapi anak kecil itu belum punya banyak pengalaman. Belum punya wawasan sebelumnya. Dan anak kecil pengen tahu. Dan ketika dilarang, dia pasti apa? Ingin tahu apa sebabnya. Kalau anak dewasa kita larang. Jangan main api. Tanpa kita jelaskan sebabnya, dia sudah tahu sifatnya api membakar. Tapi kalau anak kecil,
Dia belum punya banyak wawasan, punya banyak pengalaman. Sehingga ketika dilarang, dia membutuhkan apa? Penjelasan. Kenapa dilarang? Makanya biasanya yang sering bertanya-tanya hal yang aneh-aneh siapa? Anak kecil. Jadi anak saya pun di SD Pak gitu. Itu kalau punya pertanyaan itu karena aneh-aneh gitu. Karena mereka ingin tahu, belum punya banyak wawasan. Nah, ketika seseorang melarang anak kecilnya, la tusyrik billah, Luqman tadi. Jangan sekutukan Allah, jangan diam, tapi sebutkan sebabnya. Jangan sekutukan Allah, nak. Kenapa? Karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Perbuatan yang zalim. Misal, Pak. Contohnya, Pak. Coba. Kalau ngelarang anak, ngelarang apa misalnya? Kalau ini udah punya anak, semua belum nih? Udah pada punya anak, semua belum nih? Biasanya kalau ngelarang anak, ngelarang apa? Jangan hujan-hujan. Ya. Nak, jangan hujan-hujanan. Jika anaknya masih kecil, jangan berhenti di situ. Dia pasti akan tanya, kenapa nggak boleh? Karena anak itu ingin tahu. Maka lanjutkan. Karena kalau hujan-hujan, ya, di malam hari, itu nanti apa? Kedinginan dan sakit. Jangan main api. Si anak kecil apa? Dia nggak akan tahu. Apa? Kenapa? Ada apa dengan api? Maka sebutkan penjelasan sebabnya. Karena api itu membakar. Terkadang dulu kan anak-anak main api kan, main korek gitu kan. Semua dibakarin. Ada selam, ada gorden, ada apa dibakarin. Dia nggak tahu. Apa ada kertas dekat kompor dinyalain. Dia tidak tahu wawasan tentang api. Sehingga ketika melarang anak kecil yang dia belum punya banyak wawasan, itu jangan hanya dilarang. Tapi disebutkan sebab penjelasan. Kenapa dilarang? Karena ini. Ini berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Nah, kalau anak kecil itu suka diceramahin. Suka diceritain, dikasih tahu. Inilah bedanya dengan anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa, semakin diceramain, semakin lari, semakin mendekat. Karakter dewasa. Lari dia. Kalau orang dewasa itu apa? Dia pakai hati. Pakai khiwar. Komunikasi gitu. Tapi anak kecil, dia minta penjelasan. Karena pengen tahu, sebab pengen tahu. Dikit-dikit pengen tahu. Dikit-dikit pengen mencontoh. Oleh karena ini bedanya anak kecil sama anak dewasa. Anak kecil itu semua pengen ditiru, pengen dicontoh. Dan dari sinilah apa? Pentingnya figur yang soleh. Kalau orang tuanya melakukan satu dan lain hal di depan anak kecilnya, itu mudah ditiru. Dan dalam kisah Luqman Al-Hakim, tentunya Pak, ya, adanya anak pasti ada bapak dan ibu. Maka dalam kisah Luqman, yang Allah sebutkan hanya bapak. Tadi di awal kita sebutkan figur. Di antara sisi tarbawiyah yang lainnya, tidak boleh ada dua perintah dalam satu waktu. Anak kecil itu karakter menirunya sangat kuat. Pengen taunya sangat kuat. Apa yang dilihat langsung direkam. Maka Allah menghadirkan nasihat mau'idhah, pelajaran nasihat dari satu orang, bapaknya saja ya. Agar dalam satu waktu hanya ada satu
perintah. Jangan sampai dalam satu waktu ada dua perintah. Meskipun dua-duanya baik. Kenapa? Karena anak ya, dia tidak banyak wawasannya. Ketika ada dua perintah dalam satu waktu, meskipun dua-duanya baik, karena dia belum punya banyak wawasan, apa yang terekam? Memberi nasihat atau berantem antara bapak dan ibu? Nah, dua nasihatnya baik, tapi dalam satu waktu. Kira-kira yang direspon anak ini baik atau berantem, bapak dan ibu? Nah, berantem. Padahal orang dewasa memahaminya baik, tapi anak memahaminya apa? Itu berantem. Sehingga apa yang direspon oleh seorang anak? Ternyata bapak sama ibu sering berantem. Makanya hadirkan bapaknya saja, Luqman Hakim, biar dia ya memberitahu. Dan meskipun misal gitu, ada nasihat yang lebih baik, misalnya si anak ya sedang main sama bapaknya gitu kan, main. Kemudian si ibunya punya pendapat lain, sudah malam, suruh tidur. Bapaknya nyuruh main, ibunya nyuruh tidur. Si bapaknya udah, ayo kita main. Si ibunya bilang apa? Udah malam, besok sekolah. Nah, ini apa? Nanti yang akan ditangkap oleh anak adalah ibu sama bapak enggak match. Enggak satu, berantem. Namun sikap yang benar adalah biarkan bapaknya yang memberi nasihat. Biarkan bapak mengambil sikap. Meskipun apa? Ada yang lebih baik. Bahwasanya nasihat ibunya lebih baik. Agar tidur di awal biar besok paginya tidak ngantuk. Namun jika dia sedang dengan bapaknya, hendaknya apa? Jangan ada dua perintah dalam satu waktu. Inna syirka la dhulmun azim. Maka yang pertama adalah tartibul awwaliyat. Sesungguhnya pelajaran yang pertama adalah yang paling utama, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan syirik adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau perkara dengan Allah ya, menjadi orang yang bertauhid ya, tentang kepribadiannya. Ketika sudah menyangkut dengan orang lain, itu sosial. Jadi baik dari kepribadiannya, haknya dengan Allah dan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Dan orang yang paling dekat dengannya adalah orang tuanya. Khususnya adalah ibundanya. Karena dalam perkara percontohan figur bapak. Namun dalam perkara khidmat berbakti kepada siapa? Ibu. Allah menegaskan wawasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran ya, orang tua itu diistilahkan dengan dua istilah, walidain, abawain. Dalam Quran itu ada al-abawain, kedua orang tua, al-walidain, kedua orang tua juga. Namun jika menggunakan lafaz al-abawain, kedua orang tua, maka dikuatkan dari sisi bapak. Tapi jika menggunakan lafaz al-walidain, maka dikuatkan dari sisi ibu. Sehingga kita dengar istilah birrul walidain atau birrul abawain. Birrul
walidain. Kenapa nggak dikatakan birrul abawain? Al-abawain sama kedua orang tua. Al-walidain kedua orang tua juga. Hal ini menegaskan sisi ibu lebih diperkuat. Maka dalam ayat ini sisi yang dikuatkan untuk berbuat baik, berbakti adalah ibu. Sehingga lafaz yang digunakan ketika berbakti kepada kedua orang tua adalah birrul walidain. Karena dalam berbakti ibu itu lebih dikuatkan. Sebagaimana hadis yang masyhur ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku bakti?" Siapa? Ibu, ummuk. Summa ai, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Ummuk, ibu. Yang ketiga kalian summa ai, kemudian siapa lagi? Siapa? Ibunya berapa? Ibunya berapa? 1. Berbaktinya 3 kali. Summa ai, kemudian siapa? Baru bapak. Sehingga ibu berapa kali? 3. Jadi misalnya nih, misal. Punya uang 900. Punya uang 1 juta misal. Mau ngasih THR. Bapak sama ibu berapa persentasenya? Ini mau ngasih THR, Pak. Si anak mau ngasih THR orang tua kan. Hadiah. Bawa uang 1 juta. Si bapak sama si ibu berapa persentasenya? Kalau bapaknya bilang sama gitu. Berapa, Pak? Ibunya berapa kali tadi? 3. Berarti berapa? Kalau tanya ke bapak kayaknya nggak rindu ya. Karena apa? Yang ditanya bapak kayaknya separuh-separuh ya. Berarti dapat 3 kali ya. Dari bapaknya ibunya dapat berapa? 750. Kan 3 kali kan presentasinya. Bapaknya berapa? 250. Jadi kalau bapaknya paham kenapa diperintahkan berbakti 3 kali, dia paham dengan apa? Dia bisa menerima dengan THR 250. Nggak perlu apa? Nggak perlu iri gitu kan. Oh, ibunya 250 masa saya 250 gitu. Yang terkadang gitu. Enggak, dalam berbakti kepada ibu. Allah menegaskan kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Telah mengandungnya wahnan ala wahn. Lemah demi lemah. Dari keadaan lemah, semakin bertambah usia semakin lemah. Jadi orang kalau mengandung semakin bertambah bulan, semakin besar, semakin strong apa semakin lemah? Semakin lemah. Gitu. Yang awalnya mungkin di kehamilan pertama bisa ngangkat galon, kalau sudah masuk 8 bulan, nggak berani, Pak. Sudah berat. Wa fisaluhu fi 'amain. Kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Agar berterima kasih, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah engkau kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku yang engkau tidak punya ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Hal ini menegaskan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua, ya. Bahkan yang memerintahkan adalah Allah. Dan luar biasanya, perintah itu dikaitkan dengan perintah Allah.
Terkadang kita itu berbuat baik atas dasar apa? Kita itu berbuat baik kepada orang itu atas dasar apa biasanya? Atas dasar kebaikan dia. Kenapa engkau memberi dia sesuatu? Karena dia dulu pernah memberi saya. Dia adalah orang baik kepada saya. Namun ketika kebaikan itu ya, diikat dengan Allah, itu lebih daripada itu semuanya. Misal ada seorang anak. Ada seorang anak yang Allah takdirkan dia tidak dibersami oleh kedua orang tuanya. Dibesarkan di panti asuhan sampai besar, sampai jadi orang. Ketika sudah jadi orang, dia punya sesuatu, baru datang orang tuanya. Kira-kira untuk berbakti kepada keduanya mudah atau berat? Kalau pakai manusiawi. Berat. Dulu ketika saya masih kecil, saya nggak dipedulikan. Setelah jadi orang, ada sesuatu, baru datang ke saya. Itu kalau manusiawi. Tapi jika diikat karena Allah, enggak. Yang memerintahkan untuk berbuat bakti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia dulunya punya kebaikan kepada saya atau tidak, itu tidak menjadi urusan. Karena dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kebaikan pun itu senantiasa diikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah. Kenapa? Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kebaikan, kenapa kita harus berbuat baik? Allah tidak mengatakan karena dia berbuat baik kepadamu. Enggak, tapi mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Kenapa? Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi didahulukan tentang kebaikan Allah sebelum kebaikan manusia. Namun dalam perkara kebaikan, maka tidak ada kemaksiatan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah keduanya dengan baik di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kalian dikembalikan, dan aku akan beritahukan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian lakukan. Maka setelah perkara tentang tauhid, setelah tentang birrul walidain, tentang sosial, setelah tentang kepribadiannya, tentang kehidupan sosial, maka orang pertama kali yang berhak mendapatkan bakti dari seorang anak adalah kedua orang tua. Ayat setelahnya dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali dengan memperkenalkan kepada anak tentang kemahakuasaan Allah. Tadi apa? Tentang tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Setelah tentang Allah, kemudian ditunjukkan siapa itu Allah. Ditunjukkan kemahakeagungan Allah. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum misqala habbatin min khardal. Sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi pun, fatakun fi sakhrah, kemudian perbuatan itu, kemudian biji itu ada dalam sebuah batu.
au fis samawati au fil ardi, atau ada di langit atau di bumi. Jadi aja biji sawi berada dalam sebuah batu di langit atau di bumi mana saja, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya. Dari ayat ini satu, Allahu khabir, bahwasanya Allah, pengetahuan Allah meliputi segalanya, dimanapun tempatnya, sekecil apapun Allah maha khabir, maha mengetahuinya. Maka tutup ayatnya, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Setelah tentang perkara tauhid, kemudian perkara sosialnya dengan kedua orang tuanya diperkenalkan dengan kemahaagungan Allah. Dan Allah tutup dengan innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Menunjukkan kemahakuasaannya dengan Asmaul Husna. Menunjukkan kemahakuasaannya dengan maha kuasa Allah. Setelah dikenalkan dengan Allah, kemudian disebutkan bukti-bukti kemahakuasaannya, sifat-sifatnya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, agar semakin cinta, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah ungkapan mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, man arafallah, barang siapa dia mengenal Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang mulia, ahabbahu la mahalah, pasti dia akan mencintai Allah mau tidak mau. Seorang hamba ketika dia mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, pasti dia akan mencintai Allah mau tidak mau. Jika kepada manusia saja yang kalau berbuat baik kepada kita, kita bisa mencintainya, kita bisa menyayanginya, kita bisa baik dengannya, lantas bagaimana dengan kebaikan-kebaikan Allah kalau kita mengenalinya? Kebaikan manusia itu terbatas, bertempuh. Itu pun jika manusia memberi, kita bisa mencintainya. Kita bisa senang dengannya. Ini tabiatnya manusia. Manusia itu abdul ihsan, hambanya kebaikan. Asalkan dia dikasih kebaikan, pasti menjadi hambanya. Seorang penyair mengatakan, ahsin ilan nas tastaqbid qulubahum, fakam min ihsani ya'badul insana. Beri kebaikan kepada manusia, engkau bisa mengambil hatinya. Berapa banyak manusia menjadi hamba karena kebaikan. Kebaikan manusia terbatas, bertempuh. Itu pun bisa menjadikan kita senang. Lantas bagaimana dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga seorang hamba ketika dia mengenali Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, kenal dengan Allah, dia pasti akan mencintai Allah, akan mengagungkannya. Dan ketika seseorang itu sudah kuat tauhidnya, sudah besar pengagungannya kepada Allah, apa indikatornya? Misalnya orang itu apa? Seorang hamba itu sudah kuat, ma'rifatnya kepada Allah sangat kuat. Apa indikatornya? Dia itu kuat pengagungannya kepada Allah, kuat ma'rifatnya kepada Allah. Apa indikatornya? Hah? Takut berbuat maksiat. Apalagi? Hah? Ridho terhadap takdir. Apalagi? Takut berbuat maksiat, ridho dengan takdir.
Nah, apa? Muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Semuanya masuk. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah larang, dia akan mengerjakan. Maka ayat setelahnya Allah menyebutkan, ya bunayya, wahai anak sayangku, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Disebutkan sholat. Dan sholat adalah silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Dari sholat seseorang akan bisa berhenti dari kemungkaran dan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Maka jika ada orang yang rajin sholatnya tapi tidak baik akhlaknya, pasti bermasalah sholatnya. Bahkan Allah menyebutkan di banyak ayat, aqimis sholat wa atu zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Sholat itu dikaitkan dengan menunaikan zakat. Menunaikan zakat salah satu bukti orang itu dermawan. Maka apa? Kedermawanan itu mulazimus sholat. Senantiasa berkaitan dengan orang yang menjaga sholatnya. Maka ada sebuah pertanyaan itu. Ustaz, ada si fulan rajin sholatnya tapi bakhil. Gimana Pak? Rajin sholat tapi bakhil. Maka jawabannya, ini nggak akan terjadi. Karena Allah mengaitkan sholat dengan zakat. Kedermawanan. Justru orang yang sholat, yang menjaga sholatnya adalah orang yang dikenal dengan kedermawanan. Tidaklah kita membaca sifat-sifat orang yang rajin sholat setelahnya disebutkan kedermawanan. Perkara tauhid, mengenalkan tentang keagungan Allah, indikatornya berhasil atau tidaknya dilihat sejauh mana dia menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dalam penanaman karakter seorang anak, ya, ketika ditanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai dia itu mengenal Allah, perbuatan sekecil apapun Allah nilai, maka dia akan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Keimanannya akan tumbuh kembang. Dan ketika keimanan sudah tumbuh kembang dengan baik, dia akan termotivasi untuk menjalankan amal-amal kebaikan. Dan berbicara mengenai tentang keimanan, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat-sahabat yang dulunya anak-anak muda. Di antara yang diungkapkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun jazawirah. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda. Hazawirah, yang semangat. Hazawirah dalam syarh hadisnya adalah qawiyya washtadda hazmuhu. Anak-anak muda yang semangat-semangat. Anak muda itu jiwanya semangat. Jika ada anak muda itu jiwanya nggak semangat, ini mungkin apa? Perlu dipertanyakan. Semangat itu ada di anak muda. Kalau sudah tua, jadi kalau ada anak muda yang suka malas-malasan, tidur-tiduran, ini apa? Seharusnya engkau bukan anak muda, orang tua.
Anak muda itu apa? Melekat pada dirinya semangat. Makanya kalau di pesantren, karena jika pesantren anak muda, itu jangan dikasih waktu malas-malasan. Semangat. Asalkan happy, itu nggak ada capeknya anak muda. Berbeda kalau pesantren orang tua kan. Diajak main futsal, setelahnya halal nggak bisa. Kenapa? Ada encoknya, ada asam uratnya naik. Tapi kalau anak muda enggak. Maka beliau mengatakan, kami adalah para pemuda-pemuda hazawiroh. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu belajar keimanan sebelum Quran. Jadi belajar keimanan sebelum Quran. Maksudnya dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya para sahabat-sahabat yang mulia, mereka itu melihat figur dalam kehidupan pada diri Rasulullah SAW. Melihat bagaimana beliau makan, bagaimana beliau menjalankan syariat Allah, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kesolehan Nabi Muhammad SAW, bagaimana sholat malamnya. Jadi kami sudah belajar makna keimanan pada diri Rasulullah SAW. Barulah turun Al-Quran semakin menambah keimanan. Dan Ibnu Abbas mengatakan, dan sungguh aku mendapati beberapa anak muda yang diberikan Quran sebelum iman. Maka dia membaca dari Al-Fatihah sampai Anas, dia tidak tahu mana perintah, mana larangannya, mana kabar gembiranya, mana ancamannya. Para sahabat belajar keimanan itu langsung dari figur Rasulullah SAW. Sehingga figur itu sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Baik di rumah, maupun di sekolah, maupun di semua tempat. Kami dulu teringat Pak, ketika masih muda, saya itu ikut kajian, itu SMP. Jadi apa? Sejak SMP saya itu udah ikut kajian. Karena ustadznya semangat, kita tuh semangat. Jadi kalau adzan udah, kalau kita main bola gitu kan, adzan udah masjid. Kenapa? Karena kita melihat figur ya apa? Ustadz kita itu seperti itu. Dan kita tidak banyak tahu tentang hadis-hadis, ayat-ayat Quran tentang keutamaan sholat. Namun ketika setelah kita punya semangat, karena tadi terpengaruh dengan figur yang kita contoh. Setelahnya kita belajar, demi Allah kita merasakan lebih mantap lagi. Berbeda dengan orang yang dia itu sudah tahu duluan belum menjalankan. Udah tahu hadisnya, nanti saja. Gitu. Tapi ketika dia itu belajar dari figur, dari contoh, setelahnya membaca sendiri itu lebih menguatkan. Seseorang suka berbagi. Pokoknya suka berbagi. Dia belum tahu tentang hadisnya, berbagi. Setelah dia belajar, dia baca fadilah berbagi, bersedekah. Semakin bertambah dia. Ini bukan jangan dipahami kalau itu nggak belajar dulu, enggak. Tetap belajar dulu, tapi tadi. Bahwasanya menanamkan keimanan luar biasa. Demikian juga seorang anak. Ketika ditanamkan nilai tauhidnya, diberikan contoh dalam kehidupannya, dia akan kebawa dengan suasananya. Kan kita nggak jarang mendengar Pak,
mendengarkan curhatan dari jamaah kita. Ustadz, anak saya tuh di pesantren bagus nilai-nilainya. Rapotnya bagus, Ustadz. Setelah liburan pulang nih. Oh. Jadi rapotnya, nilainya itu bagus-bagus. Tidak pernah melanggar peraturan. Sholatnya nggak pernah masbuk. Baca Qur'annya lancar. Masya Allah, tertib, disiplin. Setelah pulang liburan, apa yang terjadi, Pak? Pulang liburan, HP-nya nggak pernah berhenti. Sholatnya bukan masuk lagi, ketiduran. Hilang nilai-nilai pesantrennya. Sehingga Pak, nilai imannya belum menguat dalam diri. Makanya Pak ya, ada aturan tanpa diisi keimanan rapuh. Sebaliknya, ini apa yang harus dikuatkan? Di samping ada peraturan juga ada apa? Sisi keimanan. Oleh karena kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Quran, setelah tentang ayat perbuatan, perintah Allah, larangan Allah, setelah yang ditutup dengan Asmaul Husna. Seperti ayat tadi yang kita bacakan. Ya bunayya intahku innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini apa? Ayat tentang amalan. Wahai anakku, seberat apapun, sebesar apapun, sebesar biji sawi pun, mau di dalam batu, di langit atau di bumi, Allah akan datang untuk dibalas. Setelah yang tutup dengan innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Setelah tentukan tentang peraturan, tentang hukumnya, Allah tutup dengan Asmaul Husna. Hal ini menegaskan setelah ditentukan sebuah peraturan diisi dengan keimanan. Peraturan saja tanpa ada sebuah keimanan rapuh akan melahirkan jiwa-jiwa kemunafikan setelahnya. Ini bukan berarti peraturan nggak penting, enggak. Peraturan itu apa? Hukum-hukum Allah itu peraturan. Namun sebelum peraturan, namun dalam peraturan juga apa? Ada keimanan. Makanya dalam wasiat Luqman tadi pertama apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika dia menjalankan perintah dan larangan itu bukan atas dasar manusia. Bukan atas dasar peraturan dalam kertas. Tapi benar-benar apa? Dia menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan. Dan indikator seseorang itu berhasil dalam menanamkan nilai-nilai tauhid. Seseorang itu benar-benar menjiwai tentang tauhid, merenungkan tentang kekuasaan Allah, itu dibuktikan dengan amalan syariatnya. Setelah tentang perkara tauhid, perkara sholat. Sejauh mana orang itu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, sejauh mana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia. Dia berbuat sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah engkau
berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Sombong dengan sikapnya, membanggakan diri dengan ucapannya. Maka setelahnya ya, Luqman memberikan al-badil, ganti. Ketika seseorang tidak boleh memalingkan wajahnya di hadapan manusia atau tidak boleh berjalan dengan angkuh, menunjukkan sifat kesombongan, kemudian diberikan ganti. Ini di antara apa? Tarbiyah anak. Ketika tidak boleh ini, kasih ganti. Kalau dengan orang dewasa, tanpa dikasih ganti, dia sudah bisa mencari. Sudah dewasa. Tidak boleh makan es, dia bisa cari yang lain, karena sudah dewasa. Masih banyak pilihan. Tapi kalau seorang anak, dia belum punya banyak wawasan. Jadi kalau tadi di awal, memberikan penjelasan. Jangan main api. Kenapa? Disebutkan sebab penjelasannya. Karena api membakar. Di rumah kita banyak kertas. Nanti kebakar rumah kita. Yang kedua, dikasih ganti. Ketika Luqman memberitahukan wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan muka. Yaitu ketemu orang menunjukkan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dalam keadaan angkuh. Sifat orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka diberikan gantinya. Apa itu? Waqsid fi masyika. Sederhanakanlah dalam berjalan. Waqbud min sautik. Lunakkanlah suaramu. Jadi setelah dilarang, dikasih ganti. Apa gantinya? Sederhanakan dalam berjalan. Kalau tadi, wala tamshi fil ardi marha. Jangan berbuat angkuh dalam berjalan. Disuruh sederhana. Lawan daripada keangkuhan. Waqbud min sautik. Rendahkanlah suaramu. Disebutkan sebabnya kembali lagi, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Hal ini menegaskan tentang uslub al-badil. Ketika ia melarang suatu hal, maka didatangkan gantinya. Karena masih kecil. Kalau sudah dewasa dilarang, dia bisa mencari sesuatu yang lain. Namun ketika masih kecil, dia belum punya banyak wawasan. Sehingga ketika dilarang dengan satu hal, dikasih gantinya. Naktafi? Salambu? Naktafi? Nah. Baik. Karena kita dibatasi waktu ya, kita tanya jawab aja. Ya. Tadi apa beberapa hal ya tentang pelajaran dari Luqman Al-Hakim ya. Yang kalau kita ringkaskan ya. Pertama tentang kepribadian. Membentuk kepribadian dengan mengenalkan dengan Allah, dengan tauhid. Setelah berhasil membentuk tentang kepribadian, setelahnya dengan orang lain. Itu sosial. Maka orang itu berhasil, dikatakan berhasil jika pribadinya baik dan dengan orang lain pun baik. Dan juga dalam wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim, satu,
dikaitkan dengan ukhrawinya, akhiratnya, dan juga perkara dunianya. Dan dalam perintah tadi ya, ada namanya tartibul aulawiyat. Mana urutan yang paling utama dari semua perkara. Dan tentang cara Luqman Al-Hakim melarang atau merintah. Ketika dia melarang, maka menunjukkan sebab, dikasih penjelasan. Dan juga memberikan ganti dari apa yang dilarang. Dan beberapa poin yang kita sebutkan di awal. Demikian dari saya. Mungkin nanti bisa lebih jauh dengan kita tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Selanjutnya kepada hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang punya pertanyaan boleh di pada Ustaz. Bagi pemahaman mungkin bisa di ada di pakai kertas. Pemahaman pakai kertas, bapak-bapak bisa langsung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ya. La tusyrik billah. Ya, afwan. Pertama, ya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, senantiasa dalam menjalani kehidupan kita mengambil pedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaik-baik pedoman dalam hidup adalah wahyu ilahi. Banyak parenting, banyak teori-teori dari manusia, banyak. Namun kita sebagai seorang mukmin muslim, rujukan pertama yang kita harus pegang adalah Al-Quran dan hadis. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ini berbicara mengenai tentang Quran, wahyu ilahi, Quran dan hadis. Mengenai ayat ini, As-Sa'di mengatakan, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus itu dalam semua perkara, dalam perkara akidah, syariat dan akhlak. Tidaklah seseorang itu menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, melainkan dia akan diberi taufik paling lurus dalam perkara akidah. Contoh, berbicara mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam, satu kesimpulan atau banyak kesimpulan. Siapa itu Nabi Isa alaihissalam? Seluruh manusia kalau ditanya siapa Nabi Isa alaihissalam, itu satu kesimpulan atau berbeda, bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, atau anak Tuhan, atau Trinitas. Maka pernyataan siapakah yang paling lurus? Allah. Siapakah Isa? Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran, sebagai firmankan, Inni Abdullah, aku hambanya Allah. Bukan sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau Trinitas.
Ini dalam perkara akidah. Dalam perkara syariat. Dalam syariat ada hubungannya dengan manusia. Jual beli, warisan, qadha, persengketaan. Itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Maka tidak ada sesuatu hukum yang lebih adil daripada hukumnya Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sungguh telah sempurna firman Allah dengan dua sifat. Semua firman Allah, tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Semuanya benar, semua perintah syariatnya adil. Dalam perkara akhlak, Pak, luar biasa. Dulu saya, ya mungkin teman-teman juga, belajar sosiologi tentang hubungan kita dengan antar sesama. Kita belajar sosiologi dulu, SMP, SMA, dan diujikan. Ya. Setelah kita belajar Quran, Pak, jauh melebihi Pak, ilmu sosiologi yang kita pelajari. Sedangkan saya itu tahunya setelah kuliah. Masa ketika kuliah baru tahu ternyata apa? Masya Allah, luar biasa gitu. Hukum-hukum syariat Allah melampaui daripada apa yang dibuat oleh manusia. Ini bukan berarti kalau nggak ada kalau ada kebaikan manusia nggak kita ambil, enggak. Al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang baik yang hilang dari orang beriman, ketika dia mendapatkan dia ambil. Namun hendaknya yang menjadi pedoman seorang mukmin muslim adalah qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang lebih tahu dengan kebaikan manusia? Yang Maha menciptakan. Makanya di banyak ayat setelah Allah menegaskan ayat penciptaan senantiasa ditutup dengan alimun. Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena yang membuat dia yang lebih tahu. Contoh, Pak. Siapa yang tahu dengan ukuran, isi, besi, kerikil, pasir masjid ini? Berapa ukurannya, dulu besinya berapa besarnya, kemudian berapa semennya. Siapa yang lebih tahu? Yang bangun. Kalau DKM-nya Pak nggak tahu menau, dia hanya apa, panggil tukang suruh bangun selesai. Dia nggak tahu kan, mungkin saja Pak besinya dulu dikurangi ukurannya. Sehingga Pak ya tadi, namun gini, karena umat Islam itu merasa kalah gitu kan, akhirnya apa? Dia down, sehingga teori-teori Barat yang dipakai. Coba satu gitu kan. Satu ayat Pak. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Ad-Duha. Ini Pak, kita ambil satu contoh ayat. Fa'amassa ila fala tanhar. Kepada orang-orang yang minta. Dalam tafsirnya dua. As-Sa'di mengatakan meminta harta atau minta ilmu. Orang belajar minta gak Pak? Minta. As-Sa'di mengatakan dua. Dalam perkara harta atau ilmu. Di antara masuk orang yang berilmu. Fala tanhar. Jangan dihardik. Jangan diusir. Dengan kata-kata yang kasar. Mudah bagi Allah mengatakan kepada orang-orang yang minta, kasih. Kan harta ini harta milik siapa? Ya, kita sebagai orang beriman, harta yang kita miliki harta siapa? Harta Allah. Cuma dititipkan kepada kita saat ini. Kalau kita mati, selesai. Semua yang kita miliki adalah amanah, titipan. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu atau kehilangan sesuatu, kita mengucapkan innalillah.
milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mau mengatakan kepada orang minta-minta jangan dihardik. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kepada orang-orang minta kasih. Itu hartanya Allah. Kata para ulama dalam ayat ini mendahulukan perasaan lebih didahulukan dari sebatas pemberian. Dalam artian, jika engkau tidak bisa memberi, jaga perasaannya. Dan jika engkau bisa memberi, juga jaga perasaannya. Contoh, Pak, ada orang pengemis datang kepada kita. Kemudian kita punya uang 100.000, kita ngasihnya, kita lempar. Kita lempar. Kalau seandainya ini si pengemis bukan orang pengemis, ambil gak? Kita tamu nih, dikasih suguhan anggur merah, harganya sekilo 500, anggur istimewa, impor. Tapi ketika ngasih dilempar. Kita sebagai orang punya harga diri, mau ngambil gak? Nah, enggak kan? Padahal harganya 5.000. Dan kita belum pernah beli anggur terus harga 5.000. Kenapa? Karena tidak menjaga perasaan. Ya, hifdzul masyair muqaddam 'alal atiyah. Menjaga perasaan lebih didahulukan daripada memberi. Ini Pak akhlak Quran. Mana ada di Muslim seperti itu? Melampaui segalanya. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi itu kan. Sehingga seorang mukmin muslim hendaknya apa? Ya, kembali kepada wahyu ilahi. Yang lebih tahu dengan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan ayat tadi, ketika Luqman Hakim itu melarang la tusyrik billah, sebelumnya dimulai dengan ya bunayya, wahai anak sayangku. Allah tidak mengatakan ibni. Kalau kita belajar bahasa Arab, makna bunayya itu talatufan, tarahuman, memberikan makna dia itu sangat menyayangi. Dan menyayangnya tidak sebatas lisan. Dalam syariat kita, dalam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menyayangi anak, lisan dan sikap. Secara lisan kita memanggil dengan panggilan sayang. Secara sikap seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika ketemu anak kecil, anaknya sendiri atau anak kecil, apa Pak yang diperbuat? Mencium. Karena ada seorang badui itu datang kepada Rasulullah SAW. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan Hussein. Maka orang badui kaget. Engkau mencium kepalanya, mencium anakmu? Sesungguhnya kami tidak pernah melakukan hal itu. Maka Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasih. Ini pendidikan Islam, Pak. Luar biasa gitu. Jadi kalau kita ini membandingkan, dan sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Perkataan manusia dibandingkan dengan perkataan Allah itu menghinakan. Maksudnya gimana? Perkataan manusia kalau kita bandingkan dengan perkataan Allah ini menghinakan. Tidak sebanding pasti. Yang kedua menghinakan. Karena tidak pantas untuk disandingkan. Ada sebuah ungkapan syair mengatakan, alam taro inna sayfa yang kusu qadruhu idza qila anna sayfa anna al-asa anna sayfa amda min al-asa. Tidakkah engkau melihat pedang itu akan berkurang nilainya jika dikatakan
pedang itu lebih tajam, lebih kuat daripada tongkat. Kebayang nggak? Pedang itu berkurang nilainya jika dia disandingkan dalam perbedaannya dengan tongkat. Sama kayak tadi. Kalau dibandingkan manakah yang lebih baik? Teorinya manusia dengan teorinya Allah. Pertama, membandingkan saja itu menghinakan. Nggak pantas itu. Sebagaimana pedang itu kalau mana lebih tajam, pedang apa tongkat? Ini apa? Ini menghinakan pedang. Karena tidak pantas diserupakan pedangnya dengan pedang. Demikian. Nah, jadi apa? Kita sebagai seorang mukmin muslim itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Tugas kita belajar dan belajar. Jadi kalau mau kita perbandingkan apa teori Barat dengan apa teori Islam, ya, jauh. Gitu. Wallahu Ta'ala bisawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa menjadi catatan kita, keluarga, dan orang-orang yang akan sana juga menjadi ambassador. Amin. Amin. Di sini bertanya, apakah idealnya usia anak masuk lagi dan bagaimana nasihatnya kita sebagai orang tua bisa membujuk anak yang mau di pesantren atau yayasan tersebut. Jazakallahu khairan. Tentang usia anak masuk pesantren. Berapa persen? Yang pernah masuk pesantren lebih tahu ya. Yang pernah masuk pesantren siapa? Pertama, untuk mengenai umur, kapan pasnya, kapan sesuainya seseorang masuk pesantren, maka masing-masing orang kembali kepada kesiapan, kembali kepada kematangan kesiapan seorang anak. Dulu ada teman saya sejak SD sudah masuk pesantren. Ada yang SD masuk pesantren malah apa? Ketika pulang nggak mau balik lagi. Masing-masing dengan kesiapan. Ada juga nggak mau masuk pesantren. Ada juga anak-anak itu yang justru mau masuk pesantren. Di antara saya itu sebetulnya sejak SMP sudah pengen masuk pesantren. Cuma nggak ada kesempatannya. SMP nggak bisa, SMA nggak bisa. Baru pesantren setelah kuliah, ya, diplom. Jadi apa? Setelah lulus SMA baru masuk pesantren. Jadi masing-masing kembali kepada kesiapannya. Dan tentunya ya seorang ayah itu harus tahu potensi. Seorang pendidik harus tahu potensi seorang anak. Terkadang ada orang itu punya potensi tapi belum dikeluarkan. Tapi kita bisa melihatnya. Itulah tugasnya seorang murabbi, baik murabbi seorang bapak atau seorang guru. Dia mengetahui tentang potensi yang ada pada si anak. Karena jiwa itu seperti kayak anak kecil, kata seorang penyair. An-nafsu katifl in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha wa in taftinhu yanfatimi. Jiwa itu seperti kayak anak kecil. Jika engkau biarkan menyusu sampai SD pun tetap menyusu. Tapi jika engkau lepas, engkau sapih, dia akan tersapih. Masing-masing orang itu bisa melihat, oh anak bisa nih, bisa gitu. Terkadang jiwa itu perlu dipaksa dikit untuk dia bisa. Karena kalau tidak pernah mencoba, tidak akan jalan. Dan mengetahui tentang kemampuan anak itu orang tua harus tahu. Sehingga bisa mengarahkan, sudah siap belum?
Bahkan juga berkaitan dengan takhusus, dengan ini muyulnya kemana, potensi anak kemana. Dan bisa kita mengambil dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dikasih 2 anak laki-laki, pertamanya Qabil dan Habil. Kalau kita baca sejarahnya kan, kedua-duanya langsung dikasih tugas yang sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Karena Nabi Adam mengetahui yang satu sukanya berkebun, yang satu sukanya gembala. Saya nggak berbicara mengenai masalah akhir kehidupan, enggak. Cuma apa? Masing-masing punya muyulnya. Demikian juga dengan anak. Anaknya setiap dikasih HP dibongkar. Masukin mana Pak? Mekanik. Anaknya setiap dikasih uang 5.000 di sekolah, pulang-pulang bawa 10.000. Ternyata apa? Dia beli makanan dijual sama teman-temannya. Sekarang baru marah apa? Marketplace ya. Saya punya anak gitu Pak. Itu otaknya bisa mau jualan. Kamu di sekolah ini malah suka jualan. Nah ini berarti ada potensi jualannya bagus itu. Jadi seorang itu harus tahu karakter seorang anak, muyul seorang anak. Gitu. Maka dia bisa mengarahkan dengan yang lebih baik. Misalnya belum bisa dimasukkan pesantren, bisa juga masukkan TPA yang ada tahfidnya, ada tahsinnya, ada pelajaran diniyahnya itu. Demikian sehingga mengenai batasan umur, wallahu taala bisawab, melihat kepada kemampuan masing-masing, kesiapan. Karena kalau tidak siap dipaksa, khawatirnya nanti berhenti di jalan. Apa yang kita harapkan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada lagi? Dari umat nggak ada? Dari umat. Dari umat. Dari sekolah ini. Ustaz, mungkin sebagai penutup saya berikan beberapa poin. Yang pertama dari qiyam tarbawiyah dari wasiat Luqman Hakim ya, pesan-pesan tarbiyah dari Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah figur dalam kehidupan seorang anak. Yang kedua, jangan ada 2 perintah dalam satu waktu. Ketiga, pentingnya waktu kebersamaan. Dan pentingnya meluangkan waktu untuk membersamai seorang anak. Duduk bersama, kemudian diajak jalan bareng, diajak main bareng gitu. Ketika bapaknya nggak ada, misal itu, ada kan mungkin bapaknya itu kerja merantau, nggak pulang, ada nggak? Bang Toyib bukan. Kalau Bang Toyib nggak pulang-pulang ini masih pulang. Ada kan? Melayar berapa bulan? 4-6. Itu yang melayar. Yang ke Malaysia 2 tahun. Ini bentar ya. Jawa Timur kan banyak ke Malaysia itu pulang-pulang 2 tahun. Maka yang menggantikan ibunya. Ketika bapaknya nggak ada, yang menggantikan adalah ibunya dan tanggung jawabnya. Tadi hadis di awal kita sebutkan seorang ibu adalah pemimpin bagi anaknya dan dimintai pertanggungjawaban. Dan seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatul ula in a'dattaha a'dan sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu madrasah pertama seorang anak
jika engkau mempersiapkan generasi ibu, sungguh engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik. Keempat ya, disyariatkan memberikan wasiat, nasihat seorang bapak kepada anak. Dan ini Pak, Masya Allah itu, saya sendiri merasakan. Saya dulu ketika di pesantren Pak, di antara saya itu punya motivasi kuat, itu karena bapak saya ngirim surat. Gitu. Ngirim surat untuk jadi orang baik. Doanya Nabi Yusuf, Rabbi tawafani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Dengan beberapa poin-poin di bawahnya gitu. Jadi setiap saya itu futur, saya baca surat itu. Jadi, mungkin di mata kita udah banyak nasihat seorang ustadznya, enggak. Ketika anak di pesantren kirimi surat, kirimi pesan, itu sangat-sangat membekas, sangat istimewa. Nasihat ustadz bisa lewat, tapi nasihat seorang bapak itu luar biasa. Maka memberikan wasiat itu yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Yang kelima, menggunakan bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Tadi yang seperti yang dikatakan oleh Luqman, ya bunayya, wahai anak sayangku. Kasih sayang dengan kata-kata, kasih sayang dengan sikap. Ketika anaknya mau ngomong, didengarkan. Ketika dia datang itu apa? Dicari, ya bunayya. Sambil dipeluk, sambil dipegang-pegang kepalanya. Sebagaimana juga ini contohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, memberikan pendidikan dengan secara berurutan dari tingkat yang utama kepada setelahnya, tartibul aulawiyat ya. Dalam perkara tauhid, kemudian membentuk kepribadian sampai pada bersosial dengan yang lainnya. Yang ketujuh, memberikan ganti ketika menjelaskan dan memberikan ganti dalam uslub jika anaknya masih kecil. Kalau orang sudah dewasa tidak perlu banyak berbicara. Karena kalau sudah dewasa itu khiwar, uslub untuk berdialog. Tapi ketika masih kecil dia belum punya banyak wawasan, sehingga lebih banyak untuk memberikan wawasan yang lebih dan ganti. Yang terakhir ya, menggunakan cara yang bisa diterima dengan hati. Di antara yang disebutkan ya, tidak untuk melunakkan suara. Diberikan perumpamaan. Karena meninggikan suara seperti kayak suara keledai. Dan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Kadang apa? Didatangkan membuat sebuah perumpamaan. Lihat tuh. Seperti ini, seperti itu. Dan yang terakhir ya, doa seorang ayah. Doa seorang ayah dan kesolehan seorang ayah itu potensi di antara potensi yang paling kuat untuk kebaikan seorang anak. Dan ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Baik secara nas maupun secara contoh. Ya. Kesolehan seorang bapak memberikan keberkahan kepada anak. Di antaranya kisahnya Nabi Musa dengan Khidir menyelamatkan hartanya anak yatim. Apa sebabnya? Kana abuhuma solehan, bapak yang soleh. Dan kisah-kisah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik. Dan juga Allah memberikan bimbingan kepada anak-anak kita semuanya. Sehingga menjadi anak yang sebagaimana kita harapkan. Sebagai anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata dalam kehidupan kita.
Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.